Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Oktober minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah pasti penipuan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan sampai kalian transfer, oke? Nah teman-teman, berbicara tentang IHSG masih dalam kondisi rally teman-teman. Dari minggu kemarin masih mengalami kenaikan sampai ditutup di level sekitar 6.630-an ya. Dan ini menjadi peluang bagi IHSG untuk melanjutkannya ke level 7.000-an. Tapi seperti apa kondisi IHSG, dan juga banyak sekali saham-saham yang bisa direferensikan dalam minggu ini. Karena memang dari minggu kemarin juga ada beberapa saham yang sangat-sangat unik dan juga sangat-sangat menampilkan performa yang bagus, terutama di saham-saham yang big cap teman-teman ya. Seperti apa jelasnya, dan gua akan jelasinnya di monitor supaya bisa lebih lengkap dan juga lebih jelas berinteraksi dengan chart. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa di depan kalian ini gue sudah menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency secara technicals. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa coba yang namanya tradingview.com ini. Kalian tinggal ke websitenya aja dan daftar secara gratis, dan ketika kalian sudah daftar, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang sangat-sangat lengkap dari tradingview ini ya. Dan kalau misalnya kalian merasa kurang, kalian butuh indikator lebih banyak, dan kemudian kalian butuh backtest, fitur backtest yang lebih detail ya, kalian butuh juga pergerakan harga atau price historis yang lebih lengkap, kalian bisa coba daftar yang pro-nya. Untuk daftar yang pro-nya, kalian tinggal klik aja link di bawah. Itu juga harganya bervariasi dari mulai pro yang biasa sampai ke yang premiumnya teman-teman ya. Itu sesuai kebutuhan kalian. Yang pasti TradingView ini sangat cocok buat kalian yang suka analisa secara teknikal ya. Dari depan kalian ini sekarang sudah ada indeks kita ya, IHSG, karena ini adalah IHSG dan 3 saham. Jadi gua akan bahas tentang saham yang mana gue mulai selalu dari indeks kita ya. Kita bahas dari indeks IHSG. Kemarin di hari Jumat dia di close di level 6.633 ya. Ini merupakan sesuatu yang bagus sekali ya. Di awal-awal pembukaan itu kemarin kita berada di area supply areanya IHSG dan dia bereaksi memang di harga sini ya, tetapi pada saat dia mau koreksi ke bawah, dia tidak berhasil close di bawah supply areanya ini. Bahkan dia bisa boost up lagi ke atas sampai dia close di atas supply areanya, yang mana itu sangat bagus, dan dia langsung bisa menuju ke level 6.633 dengan high-nya 6.675. Di 6690 itu ada resistance minor berikutnya teman-teman ya, resistance minor berikutnya. Maksud saya resistance major teman-teman ya, karena 6690 itu adalah all time high-nya si indeks kita IHSG teman-teman ya. Jadi kita nanti lihat di 6690 ini sampai 6700 apakah IHSG bisa break ke atas ya. Ini menjadi cuma satu-satunya barrier lagi ke depannya dari IHSG sebelum dia bisa menuju ke level 7000 teman-teman ya. Jadi target kita untuk IHSG itu 7000 di tahun ini. Apakah bisa tercapai si IHSG itu tergantung nanti di level 6700-nya ini. Kalau dilihat dari candle-nya teman-teman ya, dari kekuatan bullish-nya ya, ini akan terus dia bisa rally terus teman-teman. Dan di sini juga ada di hari Jumat ini candle juga bagus sekali, dia masih ada rejection ke atas, jadi dia bisa dia close-nya masih di atas close hari sebelumnya. Itu merupakan sesuatu yang sangat bagus sekali. Dan kalau dilihat dari pengembangannya teman-teman ya, pengembangan trennya tersebut ya, dia tuh cukup mengalami konsolidasi yang cukup lama, yang bentuknya tuh channel bearish seperti ini atau pola flex seperti ini ya. Dia bisa berhasil cukup lama bertahan di situ dan akhirnya dia bisa break atas. Dan biasanya kalau pengembangannya cukup lama seperti ini, ledakan rally-nya itu bisa sampai 1:1 ya teman-teman. Makanya ini gue buat 1:1-nya dari badan trennya seperti ini, gue copy paste dengan low-nya si si indeks kita IHSG, dan itu bisa dapat di hasil 7400-an. 7400 menjadi target finalnya IHSG. Jadi di sini gue ambil 70%-nya dari 7400, jadi sekitar di 7000 sampai 7100-an itu harusnya bisa kena. Jadi nanti kita tinggal lihat aja di Senin apakah dia bisa ready lagi di atas level 6700-an. Kalau itu bisa, itu menjadi salah satu kekuatan dari IHSG, dan itu bisa menjadi suatu senjata lagi untuk rally ke level-level berikut yang sudah saya sebutkan. Itu untuk pandangan saya tentang IHSG teman-teman ya.
Dan juga sebelum kita ke ke saham-saham yang bisa direferensikan, sekarang saya mau bahas dulu saham-saham yang kemarin saya sudah bilang ya. Yang pertama ada BABP kalau nggak salah ya. Nah, yang MNC ini kemarin kita belum ke trigger teman-temannya entry-nya ya. Kalau kemarin saya bilang kan BABP ini entry-nya ke trigger kalau misalnya dia bisa keluar dari base ini ya. Ternyata dia tidak keluar dari demand ini teman-teman ya. Dari area demand ini dia tidak berhasil jebol ke atas, malahan jebol ke bawah ya. Dan ini itulah pentingnya kita menganalisa secara supply and demand teman-teman, biar kita tahu area entry yang bagus itu yang mana. Ternyata dia tidak kuat untuk jebol ke atas, makanya dia jebol ke bawah. Dan di sini teman-teman ya, pada saat dia jebol ke bawah dia memang koreksi naik lagi, tetapi dia begitu nyampe area demand ya, dia masih terreject teman-teman. Ini artinya kekuatan bearishnya masih besar dan kita stay out dulu dari market seperti ini. Dan berikutnya yang kedua, TOWR itu juga sama teman-teman ya. Kita entry-nya kita nunggu sampai dia tuh kemarin close di atas base ini teman-teman, dan tidak ada ya teman-teman, tidak ada ternyata candle itu tidak ada yang mampu boro-boro sampai ke atas demand areanya ini, tetapi dia ke close di atas close candle sebelumnya aja enggak, dan itu malah dia ke trigger ke bawah, dan sekarang dia break ke bawah dan close di bawah area demandnya. Ini menjadi berbahaya lagi, jadi kita jangan entry dulu apa-apa di sini teman-teman ya. Sekali lagi kalau misalnya entry berdasarkan cara seperti itu sangat bagus sekali teman-teman ya, base dengan cara base seperti ini, karena itu di saham ya terutama ya. Kalau misalnya di forex itu berbeda lagi karena itu perlakuan pasarnya beda, tapi kalau di saham itu sangat bagus sekali karena ketika dia sudah confirm keluar dari satu area base atau demand atau supply area gitu ya, itu bisa menjadi salah satu indikator atau konfirmator yang terbaik ya. Jadi untuk TOWR dan juga BABP sayangnya kita belum bisa ke trigger entry apapun. So, tapi itu nggak apa-apa, itu menyelamatkan kita dari loss yang tidak perlu sebenarnya. Oke, itu untuk ya kedua saham yang kemarin. Jadi kita lewatin dulu, karena kalau misalnya udah seperti ini dia distribusinya yang jalan dan kemudian sekarang baru masuk ke panic selling sampai mungkin ke level-level di bawah di sekitar 1100-an untuk TOWR. Ya, itu adalah saham-saham yang kemarin ya saya sebutkan. Dan kemudian saham-saham yang direferensikan minggu depan itu apa? Kita berlari lagi ke saham-saham yang big cap teman-teman. Yang pertama ada BBCA. BBCA ini kenapa menjadi menjadi penting teman-teman ya? Karena kita tahu ya BBCA itu baru yang namanya stock split ya, yang mana itu stock split itu sahamnya jadi harganya itu secara angka itu lebih murah, tapi secara value sama karena lotnya itu dinaikkan ya. Dan ini bagus sekali karena makin banyak partisipan dari pasar modal yang bisa membeli saham BBCA, terutama yang memiliki modal terbatas. Yang tadinya kita mesti siapin duit untuk beli BCA itu sekitar 3 jutaan, sekarang dari modal 700 ribuan aja kita udah bisa beli saham BCA. Itu artinya mengundang banyak investor baru untuk bisa beli di saham-saham seperti BBCA. Apalagi saham BCA ini saham yang maksud saya itu bagus teman-teman ya. Dan kenapa saya rekomendasikan untuk BBCA ini? Pertama karena strukturnya sudah di break teman-teman. Ini kita lihat ada structure high di sini, dia sudah di break ke atas. Dan kemarin sempat koreksi tapi ada rejection di sini, dan itu berarti ada penolakan teman-teman di hari Jumat ya. Penolakan dia untuk turun. Jadi kita bisa cover cara seperti ini juga ya. Kalau ini kita bisa langsung saja. Kalau misalnya kalian mau entry, kalian tidak usah tunggu base seperti itu. Kalau misalnya di BCA, kenapa? Karena kalau dia turun pun kita masih bisa averaging ya. Dan di sini ada gap ya. Di sini ada gap yang perlu diperhatikan. Jadi kita akan taruh stop lossnya di bawah gap ini aja sekitar 5%. Dan untuk targetnya teman-teman ya, karena ini sistemnya itu dia sudah berbeda teman-teman, sudah all time high ya. Kita bisa menggunakan cara menarik Fibo teman-teman dari sini ke bawah sini ya. Jadi kita tinggal lihat external retracement dari Fibo-nya ini ya. Pertama di 1618-nya sudah kena dan dia koreksi sedikit, dan sekarang target kita adalah 2272 dan sampai 2618-nya gitu ya. Jadi kita bisa gambarin ke area seperti ini, rectangle di bagian sini, dan ini kemudian kita close aja Fibonacci ya, karena kita sudah cukup ya, tidak perlu lagi. Nah, untuk targetnya kita bisa taruh di area sini. Yang pertama teman-temannya di harga 9.200, bukan 9.200 tetapi level 9.300-an kurang lebih ya. 9.300-an itu menjadi target kita, target ideal kita, yaitu dengan risk reward ratio 1/3,82. Ini juga sangat bagus sekali untuk BBCA seperti itu. Oke. Jadi itu untuk BCA-nya. Berikutnya yang kedua itu ada Antam ya. Nah, untuk Antam ini sendiri teman-teman ya, kita bisa lihat dia sekarang berada di area range konsolidasi seperti ini, dan kita lihat ya, lagi-lagi saham-saham konsolidasi seperti ini kalau misalnya dia bisa meledak ke atas itu akan naiknya luar biasa, rally-nya akan lumayan oke ya.
Dan kalau misalnya kita lihat teman-temannya dari minornya ya, ini kalau misalnya kita perhatikan dari segi minornya, ini ada satu structure yang kalian harus perhatikan. Dia membuat base di sebelah sini kecil sekali ya, ini minornya, dan dia sudah break ke atas dengan satu candle yang cukup bagus teman-teman ke atas. Dan ini dari Bollinger Band-nya kalau misalnya kita lihat, dia dari squeezing dia mulai bergerak untuk expanding. Saya harap sih nanti hari Senin dia bisa meledak ke atas minimal sampai ke resistance minornya dulu di level 2690-an. Jadi kalau misalnya kita mau entry besok itu kita entry di harga 2470, kemudian stop lossnya kita bisa taruh di bawah sini saja ya, di level 2290 atau 2300. Kemudian untuk targetnya pertama kita bisa di resistance minornya ini di 2690-an ya. Tapi itu kalau saya rasa untuk secara risk rewardnya kecil sekali. Jadi kalian bisa incar dia di higher high sebelumnya, teman-temannya di high sebelumnya, di all time high sebelumnya ini di high tanggal 19 Januari ya, di sekitar 3300-an. Kita bisa taruh di situ ya, risk rewardnya 1:472, dan ini cukup oke untuk kalian tahan. Jadi patokannya itu adalah ketika dia breakout di atas 2700, dia bisa bertahan di atas itu teman-teman, di 2700 kalian bisa hold saham ini sampai ke 3300-an. Oke. Jadi 3300-an kalian bisa bermain di trading manajemennya di situ. Oke. Itu untuk Antamnya seperti itu. Dan itu adalah saham-saham yang bisa direferensikan minggu depan. Dan sekarang teman-teman ya, gue akan bahas saham-saham yang kalian request. Yang pertama ada IPCC. Untuk IPCC ini teman-teman ya, dia bisa sudah ke retrace cukup dalam ya, di harga 560-an, dan di bawah sini memang dia ini adalah level supportnya tuh di level 530-an. Jadi either kalian misalnya mau nunggu sampai 530-an, itu akan menjadi lebih baik secara risk reward ratio ya. Tetapi kalau misalnya kalian mau entry sekarang, saran saya stop lossnya itu kalian bisa terima atau enggak ya. Jadi kalau saya entry sekarang kan stop lossnya sekitar 8% ya, itu baik memang, tetapi secara TP-nya teman-teman itu bisa cuman di level sekian ya, 660. Risk reward ratio 1:22,2 ya. Dan ingat teman-teman ya, ini memang secara pergerakan dia masih sideways ya. Jadi masih mungkin nggak sih dia bisa ke supportnya, masih mungkin banget dia bisa sampai ke 530 ya. Jadi nanti kalian bisa lihat paling amannya itu hari Senin kalian bisa konfirmasi bahwa kalau dia bisa bergerak di atas level 550-an itu berarti sudah lumayan 575 maksud saya, itu lumayan oke teman-teman ya, untuk IPCC seperti itu. Next ya teman-teman, itu ada saham ERA. Nah untuk ERA ini sendiri dia juga masih bergerak konsolidasi teman-teman ya, dan ini cenderung untuk distribusi teman-teman. Jadi ini harap hati-hati teman-teman kalau misalnya mau bermain di saham ERA ini, atau kalian mau hold saham ERA ini, tidak bisa dalam jangka waktu yang sangat lama karena ini belum oke ya. Belum oke-nya maksudnya seperti apa? Karena kalian bisa lihat dari market phase-nya teman-teman ya. Ini dari rally, kemudian dia di sini muncul eksesif, dan sekarang dia mungkin lagi distribusi dan kemungkinan bisa down ke bawah. Jadi kalian harus hati-hati untuk di saham ERA ini. Saran saya kalian untuk di ERA ini jangan di hold terlalu lama kalian, dan juga stop loss-nya tuh harus sangat ketat ya teman-teman ya. Begitu dia bisa jebol di area structure low-nya, kalian harus bisa exit langsung ya. Dan kalau misalnya kondisi seperti ini, kalian bisa beli di mana? Kalian bisa beli di level 585, itu menjadi level yang paling aman untuk ERA. Itu untuk ERA-nya. Kemudian berikutnya ada Bank Mandiri. Oke, untuk Bank Mandiri ini sendiri ini juga saham, termasuk salah satu saham yang rally kemarin teman-teman ya, dari angka 6 ribuan sampai ke 7150, bahkan kita punya target di level 6325 tuh jauh dilewatin teman-teman ya, seperti itu. Dan sekarang kondisinya si BRI ini juga menghadapi resistance yang major teman-teman ya, yang mana dia itu mencapai di 7450, itu berarti menjadi resistance majornya. So kalau misalnya kalian mau beli ya, target profit kalian tuh cuma sedikit segini ya, itu kalian bisa terima atau enggak ya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli ini untuk jangka panjang ya silahkan aja, kalian tinggal sesuaikan dengan lotnya, jangan langsung masuk semua, tapi kalian sisakan untuk averaging. Itu untuk BMRI-nya. Berikutnya ada WIM. Untuk WIM ini ya, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda bullish yang bagus teman-teman ya. Satu yang bisa kalian ambil ya pakai cara base tadi teman-teman ya. Ini karena dia membentuk base seperti ini, kalian tinggal identifikasi aja range-nya itu di mana. Kalau saya bisa gambarkan range-nya dia itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau untuk beli WIM kalian tinggal tunggu aja sampai dia bergerak di atas 575 ya, karena itu menjadi salah satu langkah yang aman.
Ini sebenarnya dia sudah membuat higher high ya, teman-teman, membuat higher high dan juga dia lagi mau bikin higher low secara minornya. Tapi apakah ini sudah bisa aman? Belum, teman-teman, karena high yang paling penting itu adalah di sini di level 660. Jadi kalau misalnya dia bisa bikin satu higher high lagi itu maka akan menjadi transisi bullish transition, maka itu bisa dijadikan salah satu patokan untuk kalian bisa entry di WIM karena dia juga sudah tembus dari structure supply-nya seperti ini. SND-nya maksud saya, oke? Itu untuk WIM-nya. Berikutnya ada MPPA, teman-teman ya. Ini juga saham yang kemarin diguyur habis-habisan, teman-teman ya. MPPA ini banyak gap seperti ini. Ini artinya adalah ada terjadinya massive, teman-teman ya, pembuangan barang ini ya, MPPA ya. Seperti kita tahu juga kemarin beritanya juga banyak yang keluar ya dari salah satu keluarga koklo terbesar juga yang ngebuangin saham ini ya. Dan sekarang dia sudah break structure low-nya. Ini menjadi berbahaya, teman-teman ya. Kalian mungkin jangan dulu masuk di saham ini, kalian stay away dulu, cari dulu saham-saham yang lain sampai ini menunjukkan tanda-tanda untuk dia dibeliin lagi sama orang ya, atau sekelompok orang yang sama, teman-teman ya, seperti itu. Oke. Itu untuk MPPA-nya. Berikutnya ada KLBF. KLB Pharma ya. Kalbe Pharma ini bagus, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Kalbe Pharma itu boleh ya, karena dia secara price action-nya atau secara candle-nya dia membuat bentuk atau seperti ini ya. Dia buat badan trend, secondary trend, dan akhirnya dia rencananya mau bikin badan trend baru yang seperti ini, yang mana targetnya itu 1:1 dari badan trend sebelumnya, yaitu adalah di level sekitaran di 1620-an. Jadi kalau misalnya kalian mau entry sekarang si Kalbe ini, kalian entry di harga sekarang, stop loss-nya di structure bawahnya sini, TP-nya di area 1620, risk reward ratio 1:1,5 masih oke untuk di trading card. Itu untuk Kalbe-nya ya. Berikutnya teman-teman ada HMSP. Untuk HMSP apakah ini bagus? Ya, ini sudah ada momentum yang masuk karena ini ada double bottom, teman-teman ya, double bottom. Neckline-nya juga sudah ditembus, cuma kita tinggal lihat aja ya seperti ini. Kita remove dulu ya. Ini kita untuk identifikasi dia neckline-nya dari sini sampai bawah sini ya. Ini untuk apa? Saya untuk mencari target. Saya tinggal copy paste 1:1 seperti ini ya. Dan ini sudah kena, teman-teman, targetnya. Kalian bisa lihat ya. Dia sudah kena targetnya, dan dia begitu kena target 1:1 dari double bottomnya, dia terkoreksi ya. Dan ini koreksi sampai mana? Biasanya kalian bisa tarik Fibo lagi dari bawah ke atas ya, seperti ini. Kemudian kalian cari ke crown area-nya, yaitu di sini, teman-teman ya. Nah, ini crown area-nya. Dan di crown area-nya ini kita bisa lihat ya, ini dari level sekitar 1040 sampai ke 1100 ya. Jadi itu adalah area terbaik untuk kalian beli atau kalian mau chip in di HMSP ya, seperti itu. Nextnya kemudian itu ada Saratoga, teman-teman ya. Untuk Saratoga ini sendiri, ini sudah cukup telat, teman-teman, kalau misalnya kalian beli, karena structure high-nya sudah di break di sini, dan dia pada saat dia di base di sini ya, dia di base ini 1 kali reject, 2 kali reject, itu kalian sudah harusnya bisa masuk di sini, tapi sekarang dia sudah jalan lagi ke atas dan jalannya kencang banget nih ya. Ini secara target kalau misalnya kita ukur 1:1 dari badan trend sebelumnya seperti ini ya, kita copy paste seperti ini dan kita aplikasikan begini. Ini ruang geraknya si Saratoga itu kurang lebih, teman-teman ya, masih sekitar 2270 sampai ke 2460-an ya. Jadi ini kalau misalnya kita dari sini sampai ke sini itu sekitar 8% lagi. Yaitu kalian tinggal kalkulasiin saya, tapi kalau saya sih nggak worth it karena stop loss-nya jadi gede, teman-teman ya. Stop loss-nya jadi lumayan besar karena stop loss-nya tuh harus di level minimal di 2040. Jadi risk reward ratio-nya di bawah 1, jadi itu menurut saya agak kurang worth it ya. Cuman kalau misalnya kalian mau scalping, kalian turun ke time frame kecil, terus kalian mau cari stop loss yang lebih rendah lagi, yaitu kalian sesuaikan karena ini targetnya masih bisa sekitar 8%-an lagi untuk Saratoga. Seperti itu. Nextnya, teman-teman ya, berikutnya itu ada Arto. Arto atau Bang Jago ya. Ini untuk Bang Jago ini dia sudah break area demand ya. Sayang sekali, teman-teman, dia sudah break ke bawah dan sekarang baru recovery ke atas. Tapi menurut saya ini juga sudah jangan dilihat dulu, jangan di entry dulu karena ini masih berbahaya, teman-teman ya. Seperti ini dia sudah break structure low-nya, dia mulai koreksi ke atas. Kenaikannya nih menurut saya ini hanya akan koreksi dulu, teman-teman ya. Hanya akan koreksi dulu ke level ini. Jadi kalau misalnya kalian mau aman ya, tunggu dia sampai break di sampai break di atas level
sekitar 14.550-an ya. Jadi kalau misalnya paling gampang kalian tinggal gambar aja Fibo di sini, terus kalian lihat nih level 786-nya di mana, 15.750, berarti target aman kalian ya di situ. Ya begitu dia retrace ke atas 15.750 baru dia koreksi lagi di sini, baru kalian bisa ambil. Ya caranya seperti itu untuk konfirmasi supaya kalian aman. Kalau sekarang apakah bisa masuk ya, apakah ada kemungkinan dia bisa ini cuma koreksi terus dia langsung naik ke atas? Bisa aja, cuman kalau saya pribadi dengan lihat structure seperti ini kurang aman ya, kecuali dia udah sampai ke level ini teman-teman ya, dia udah turun sampai ke level 10.450-an, itu kalian bisa langsung beli ya. Kenapa? Karena 10.450 tuh harga yang bagus untuk kalian beli. Di sini ada area demand yang sangat luar biasa gitu ya. Itu untuk Arto-nya. Berikutnya teman-teman ada yang namanya Inco. Oke, Inco. Inco ini juga lumayan oke, teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah mau break area supply-nya ya. Jadi begitu area supply di break, kita mulai bisa perhatikan ya. Jadi level resistance yang kita lihat di sini adalah terdekatnya itu di level sekitar sini ya, di 5.550. Begitu dia break area supply ini, saya rasa dia 550 akan di break juga ya. Dan sekali lagi kalau dia sudah banyak tumpukan seperti ini atau konsolidasi yang sangat panjang seperti ini, begitu dia break ke atas, harusnya sih jalannya kenceng ya, dan dia bisa ke trigger lagi atau jalan lagi atau ready lagi ke sampai level 6.525-an. Untuk Inco-nya seperti itu. Nextnya kita ke saham konstruksi teman-teman, ada Wika dan juga PTPP dan juga teman-teman yang lain ya. Dari Wika dulu kita bahas ya. Untuk Wika Wika dia sudah rally teman-teman, dan dia sekarang berada di area supply-nya ya. Ini ada area supply di sini ya. Dan di area supply ini dia tinggal lihat aja di level 5.500-an ya, dia bisa break ke atas atau enggak. Tapi kalau saya sih, saya udah nggak mau lagi kejar ya, karena secara target juga saya sudah kena sebenarnya. Wika saya tuh targetnya sudah kena di level 1425. Ini menjadi target saya nih, area supply ini ya. Dan itu sekitar 50,8% ya. Kalau misalnya kalian ngikutin dan kalian masuk dari bawah sini ya, kemarin waktu itu saya bilang ya, ini harusnya sudah kena. Dan ya ini tinggal tunggu dia koreksi dulu, baru saya mau masuk lagi. Kalau dia belum koreksi, saya nggak mau masuk lagi ya, karena sudah terlalu risky. Kalau misalnya kita masuk kejar harga seperti ini, sudah terlalu riskan ya. Wika seperti itu. Sekarang kita ke PTPP. PTPP juga sama teman-temannya, targetnya juga sudah kena. Target saya selalu di area supply-nya teman-teman. Ini juga ada area supply lagi di PTPP di sebelah sini ya. Dia sudah break area sudah kena area supply, bahkan di break teman-teman ya. Nah kalau seperti ini gimana? Sudah di break seperti ini ya, kita tinggal cari the next area supply-nya, yaitu di level di level segini ya, di 1415. Kenaikannya masih ada spare sedikit, sekitar 100 poin untuk si PTPP. Tapi sekali lagi menurut saya untuk risk rewardnya sudah tidak terlalu worth it ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk PTPP sudah rada telat ya sekarang saham-saham seperti ini ya. Jadi saran saya tunggu dia koreksi dulu, baru kalian bisa entry ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada MLPL. Nah untuk MLPL sendiri ini juga dia masih ke bawah terus ya, masih dibanting terus juga sama ya. Dan ini juga sudah close di bawah di bawah support terakhirnya. Jadi sudah close di bawah itu, yang mana supportnya di 380, sekarang harganya di 372. Kalau misalnya kalian mau entry ini teman-teman ya, saran saya sih tunggu sampai dia masuk ke area supply area demand berikutnya di 220-an lah, 225, 229, 228 gitu. Itu kalian bisa tunggu di situ untuk MLPL-nya. Ya, jadi untuk sekarang terlalu berbahaya untuk entry, karena itu kita masih terlalu ngelawan arus teman-teman ya, terlalu ngelawan tren ya. Kemudian itu ada WSKT teman-teman. Nah, untuk Waskita ini ya, Waskita ini adalah saham properti yang menurut saya mungkin masih bisa kalian untuk beli teman-teman ya, karena ini dia masih bisa mengincar level demand di atasnya tuh masih agak jauh, yaitu di level ini ya. Jadi di 1185 itu kalian bisa pertimbangkan ya, kalau misalnya kalian mau entry sekarang ya. Stop lossnya di bawah ini, terus TP-nya di sebelah sini ya, 1 dibanding 1,5 pas ya, 1 dibanding 1,5an risk reward ratio-nya. Jadi ini masih sedikit lebih oke dibandingkan yang lain ya, karena dia sedikit lagging jalannya. Teman-teman yang udah pada ngacir kemana-mana, dia masih belum terlalu ngacir teman-teman ya, untuk WSKT seperti itu. Oke, jadi itu adalah saham-saham yang sudah kalian request. Saya sudah bahas semua, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan ingat, saya bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian sesuaikan dengan risk management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke, thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera.
Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request, jadi kalau misalnya kalian mau request lagi, kalian bisa komen aja langsung di bawah. Dan juga sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, nah kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, titip-titip dana atau apapun itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan, karena gue nggak pernah punya program seperti itu. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, saham, dan juga kripto, gue pasti akan bikin kontennya buat kalian ya teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian nggak keberatan, kalian bisa like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain. Sekali lagi teman-teman, ini adalah pendapat gue. Apapun yang kalian lihat di video ini atau yang kalian ambil di sini, ini adalah pendapat gue sebagai pure trader dari saham. Ya, gue bukan financial advisor. Jadi kalau misalnya kalian mau mengambil sesuatu dari video ini, kalian sesuaikan dulu dengan risk management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.